106,9 FM Merkuri, sahabat, dan di hari Kamis ini, sahabat, ya, setiap 2 minggu sekali ada perbincangan bisnis talk yang bisa Anda ikuti, sahabat. Dan hadir dari pukul 3 hingga 4 sore, Business Talk merupakan hasil kerjasama dengan Erlangga Business Community atau ABC. Dan kali ini, sahabat, di edisi 14 September 2023 kita memiliki tema yang akan kita bahas, yaitu The Magic of Cafe Jamu. Karena kita bicara tentang cafe jamu, nanti akan ada yang menjelaskan. Karena kalau bicara jamu, generasi milenial mungkin belum banyak yang tahu, ya. Sayang aja atau mencoba aja, mungkin ada beberapa yang belum pernah gitu ya. Kalau bicara jamu, jangankan jenisnya, coba aja belum tentu mereka pernah, sahabat. Dan sudah hadir di studio, karena saya tidak mungkin sendiri kalau bicara tentang business talk ini, ya. Harus ada yang mendampingi. Ada Pak Edwin Fratiano, dosen D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi UNER, dan juga founder Dapur Mbok Geol, founder juga Wow Kue, owner The Core Business and Marketing Consultant, pengurus Erlangga Business Community atau ABC bidang milenial dan startup. Cocok ya? Gitu ya Pak Edwin. Apa kabar Pak Edwin? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menemani ya. Nanti saya menemani aja loh Pak. Biar Bu Aril aja yang ngomong. Oh iya ya. Bu Aril ngomong sendiri, kita dia dampingi gitu ya. Kita dampingi aja. Ada Ibu Aril Dwi Puspitawati, beliau apoteker jamu, founder cafe jamu, manager ya. Kemudian Kepala Revenue Generating Unit Universitas Anwar Medika, sahabat. Ini yang kita bicara the magic of cafe jamu. Kenapa seperti itu nanti ya? Karena saya pengen Bu Aril ini memperkenalkan terlebih dahulu Pak Edwin. Jamu, kalau bicara tentang jamu, definisi jamu itu seperti apa Bu Aril? Oke, definisi jamu ini berdasarkan regulasi atau berdasarkan milenial ini? Milenial terlebih dahulu. Secara definisi umum aja, nanti baru milenial ke berikutnya. Oke. Kalau jamu berdasarkan regulasi adalah bahan alam yang diperoleh dari bahan nabati atau hewani atau mineral yang kemudian diolah menjadi sebuah produk obat tradisional. Yeah. Nah, sedangkan obat tradisional itu dibagi menjadi ada 3, Mbak. Obat tradisional dalam bentuk jamu, obat tradisional dalam bentuk obat herbal terstandar yang sudah ada jurnal penelitiannya, kemudian fitofarmaka. Nah, itu juga sudah ada penelitian. Nah, yang secara empiris yang sering kita dengar itu adalah jamu yang sudah dikenal dari zaman nenek moyang. Betul. Jangan lupa ada kakek moyang kita juga. Iya, nenek. Kan kalau nenek kita ya, kakek moyangnya harus disebut. Gitu ya, Pak. Gitu. Iya, kakek nenek moyang gitu ya. Kakek monyong. Gitu ya. Jadi memang ini adalah warisan gitu ya, warisan budaya yang memang sampai sekarang itu berkhasiat loh. Tapi kalau bicara tentang jamu, bagaimana pangsa pasarnya? Karena kan milenial itu tadi belum banyak yang tahu jenisnya gitu. Nyoba aja belum tentu pernah gitu ya. Seperti apa Bu Aril? Oke, kalau jamu berdasarkan milenial itu pasti mengatakannya jamu pahit. Nah, langsung gitu ya. Pengen muntah gitu ya. Nggak keren sekali minum jamu gitu. Menurut tafsiran seorang milenial, apalagi generasi zilenial sekarang ini gitu. Pasarnya memang sangat sulit Mbak gitu. Di tengah zaman era globalisasi begini, kemudian iklan-iklan banyak yang masuk, produk-produk dari luar, minuman-minuman keren-keren dari luar itu banyak yang masuk. Memang pasarnya sangat berat ya untuk menjualnya. Jadi kita perlu the magic ini tadi, the magic of yang untuk memasarkannya. Dari saya model kekuatannya apa? Nah, jamu ini harus saya sajikan secara milenial sesuai dengan zamannya. Nah, milenialnya bagaimana? Saya sajikan dengan cara barista. Nah, jadi yang namanya kopi itu kan pakai barista ya. Iya, betul. Saya coba jamu ini menggunakan alat-alat barista. Nah, itu jadi dari situlah
kekuatan jamu itu bisa nyampe di anak-anak milenial dan zenial itu tadi, Mbak. Kan kalau bicara jamu yang saya tahu ya jenisnya itu ada brotowali itu yang pahit luar biasa, kemudian paitan, terus kunyit asem, sambiloto, sinom, beras kencur gitu ya. Nah itu juga dihadirkan dalam kekinian gitu ya. Secara milenial. Tapi kan kalau brotowali tetap pahit kan, ya itu kekiniannya seperti apa kalau tampilan dari kafe jamu? Nah, merubah jamu menjadi sebuah bentuk milenial itu nggak semua rempah bisa, Mbak. Oh iya. Gitu Mas Edwin. Jadi kita sebagai apoteker nih, nah ini pakarnya apoteker emang jamu, Mbak. Jadi kalau tanya jamu, tanya ke apoteker ya, Mas Edwin. Iya. Jangan tanya ke orang manajemen. Iya. Nah, kemudian rempah itu, Mbak, setiap rempah itu mempunyai khas sendiri-sendiri. Ada yang bisa disajikan milenial, ada yang nggak bisa. Nah, sambiloto, brotowali karena kadar atau kandungannya paling tinggi adalah di zat pahitnya, kita sangat melarang mencampurnya secara milenial. Milenial tuh bagaimana? Bisa dicampur dengan soda, yang pasti dengan dosis yang sesuai, dengan bahan yang sesuai, gitu ya. Pilihan juga. Kemudian bisa dicampur dengan susu atau sari kedelai, sari kacang almond, itu masih bisa. Tapi nggak semua rempah, kita harus tahu dulu karakteristik dari rempah. Nah, untuk sambiloto, brotowali, bagaimana caranya? Kami memodifikasinya dengan kulit kayu manis dengan lemon. Nah, disajikannya hangat-hangat dengan alat barista. Nah, itu lebih cantik. Nah, generasi sekarang kan sebelum makan atau sebelum minum kan kita foto dulu. Iya, lebih betul. lama fotonya dibandingkan minumnya. Betul. Fotonya bisa sampai 15 menit, minumnya cuma 5 menit gitu ya. Dengan actionnya macam-macam ya. Gitu. Itu kalau omongan pahit bisa dikasih kulit apa namanya kayu manis juga. Kayu manis. Bisa. Omongan pahit gitu ya. Kayaknya nggak ada deh. Bisa dilemparin ke orangnya. Iya bener ya. Oh jangan itu. Kayaknya perlu dilemparin kelor saja. Oh kelor. Ke pohonnya. Iya benar. Jadi caranya begitu, Mbak. Jadi yang untuk sambiloto karena zat pahitnya paling tinggi, brotowali. Jadi kami menyampaikannya dengan sajian milenial itu campuran lemon dengan keningar kulit kayu manis. Nah itu disajikan harus yang benar-benar fresh, jangan yang harus disajikan sudah digodok kemudian disimpan di kulkas gitu. Iya, betul. Disimpan di kulkas, sayang gitu. Kemudian disajikan besok, rasanya sudah berbeda, Mbak. Nah, jadi sebaiknya rempah itu diolah secara baru atau fresh. Itu lebih bagus, khasiatnya juga lebih bagus, kadarnya juga lebih aman. Nah ini hal yang baru ya, karena masyarakat kita itu kalau bikin jamu banyak terus disimpan di kulkas gitu betul, ya. Padahal itu malah akan mengurangi khasiat, juga malah nggak bagus gitu ya. Yang bagus adalah sekali bikin dalam porsi yang kecil gitu ya. Karena tidak harus direbus lama gitu ya, Mbak Ariel. Bisa sih sebetulnya kita membuatnya atau memproduksi dalam jumlah banyak, tapi kita harus melakukan uji stabilitas dulu. Nah, dengan jumlah yang banyak ini tadi misalnya 10.000 botol gitu kan, ada pabrik yang sudah besar. Pasti mereka sudah melakukan uji stabilitas, pasti ada bahan tambahan yang lain atau cara proses produksinya sudah ada proses sterilisasi. Nah, seperti itu. Tapi kalau skala UMKM rumahan ya sebaiknya sih memang harus baru. Hari ini buat 10 liter ya diharapkan 10 liter itu sudah segera habis. Kalau memang mau disimpan ya kita harus melakukan uji stabilitas dulu. Tapi menurut saya kalau mau disimpan ya jangan sampai di atas 7 hari. Karena rata-rata saya melakukan uji stabilitas beras kencur, kunir asem itu nggak bisa stabil dalam waktu di atas 7 hari. Nah perhatikan ini kalau ketemu minuman jamu yang disimpan sampai berbulan-bulan, pengawetnya berapa persen ya Mas? Iya, itu yang harus ya. Ini edukasi juga ya untuk sahabat-sahabat Mercury. Kalau ada produk yang katanya herbal tapi ada masa kadaluarsanya berbulan-bulan, nah itu yang khasiatnya mungkin bisa menurun, pengawetnya juga cukup tinggi. Itu nggak ada izin edar lagi. Nah, itu perlu perhatian juga. Jadi masyarakat di kota Surabaya dan semuanya itu perlu perhatian kan. Jadi setiap membeli minuman jamu perhatikan labelnya,
waktu produksinya, waktu kadaluarsanya itu kapan tuh wajib dilihat dulu. Jangan sampai menghilangkan khasiat dari jamu itu sendiri ya. Betul. Nah, kalau bicara tentang milenial juga, saya ke Pak Edwin. Kalau bicara tentang the magic of cafe jamu ini, apa sih yang harus perkenalkan lagi untuk milenial? Karena kan kalau milenial sekarang itu viral, gain people attention, laku gitu ya. Kalau untuk mengenalkan jamu, karena kan ini inovasi sudah ada produk-produknya gitu ya untuk milenial. Seperti apa supaya jamu ini bisa gain attention dari milenial? Kalau dari Pak Edwin sendiri sebagai business and marketing consultant, seperti apa? Saya langsung tembak gitu ya. Saya ini pendamping. Kenapa saya ditembak juga ini? Paling kita sharing gitu loh Pak. Iya. Namanya kita the magic of gitu loh. Ya, sebetulnya ini kan yang namanya niche market ya. Jadi mengambil ceruknya dari pemasaran ya. Jadi memang ini sebetulnya harusnya itu bisa berhasil karena ini khas ya. Cuma memang pasarnya sedikit. Nah, seperti biasanya kan ada namanya unaware. Nah, jadi ini memang sebetulnya perlu effort untuk mengedukasi ya. Jadi memang bagian dari yang tersulit untuk usaha bisnis yang berbau-bau obat seperti itu, yang apalagi sudah dikenal pahit. Iya, dikenal pahit ya. Itu yang milenial sekarang itu kan sukanya manisnya super ya. Iya, betul. Makanya saya curiga ini 20 tahun lagi kena diabetes semuanya. Semuanya manis gitu ya. Masa kayak red velvet itu keju dan macam-macam. Itu sebetulnya kita kalau unaware-nya atau di awareness-nya itu adalah kita mengedukasi, bisa lewat mahasiswa, lewat sekolah gitu, untuk bukan ngomong tentang revitalisasi, bukan, tapi mulai memberikan kesadaran bahwa sehat itu penting, termasuk untuk mengkonsumsi minuman-minuman yang sehat gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Kalau tujuannya hanya ini kita harus melestarikan budaya kedua, sudah bubuk berat tidur. Ya. Berat gitu ya. Ya, apalagi saya kan penggemarnya jamu itu tadi kan, jadi saya minum itu enak sekali gitu. Jadi nggak terasa kayak orang jamu gendongan kayak gitu itu ya. Atau biasanya kita jamu gendongan, enggak itu. Jadi sudah diformulasi yang rasanya itu enak seperti itu. Dikemasnya itu lebih benar-benar kekinian gitu ya. Semua kalangan bisa merasakan khasiatnya, enaknya gitu ya, sahabat. Desain kafenya pun sudah milenial gitu. Jadi tempatnya cozy gitu, enak untuk ngobrol gitu. Itu memang sudah dari segi bisnisnya sudah diolah, Instagramable gitu ya. Itu yang karena kan untuk menggain attention itu tadi salah satu sudah dilakukan gitu ya, dan juga masuk ke kampus juga. Kita nanti bicara tentang revenue generating unit di Universitas Anwar Medika yang juga menggandeng dari Cafe Jamu Manager ini gitu ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat ya. Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber di line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096, dan Anda juga bisa stay tune di aplikasi On Air ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat ya. 96 FM Mercury, sahabat. Karena kalau bicara jamu, perbincangan off air juga semakin menarik gitu. Sampai diingatkan sekarang ya. Oh iya, baik. Masih di perbincangan bisnis talk, sahabat, bersama dengan Erlangga Business Community terkait dengan the magic of cafe jamu. Kalau kita bicara jamu di off air tadi, mengarahnya menurut Bu Aril akan ke minuman saja. Kalau bicara jamu, kita ini kan bicara tentang pengobatan herbal juga gitu ya. Kita punya rimpang banyak. Dari mulai Sabang sampai Merauke, Aceh, itu semuanya banyak sekali rimpang gitu ya, sahabat, di Indonesia ini. Kenapa kita tidak seperti negara-negara seperti China, Korea Selatan yang memiliki pengobatan barat dan timurnya itu sejajar gitu ya? Kenapa gitu ya? Apakah tidak ada dukungan dari yang punya kebijakan gitu? Atau seperti apa, Mbak Aril? Oke,
Kalau menurut saya, karena saya sendiri di industri jamu ya Mbak, gitu. Industri jamu saya adalah kapsul, sediaan kapsul dengan izinnya adalah UKOT. Jadi UKOT itu artinya usaha kecil obat tradisional. Dari lingkungan bisnisnya adalah disebut dari Badan POM disebut UMKM ya. Itu yang membuat kami susah untuk berkembang adalah regulasi. Nah, regulasi itu yang membuat kami harus berlari dengan cepat, bukan effortnya aja yang harus berlari, tapi modal ini harus berlari terus. Nah, kadang-kadang dari UMKM ini yang akan susah, meskipun kami harus berkolaborasi dengan usaha yang lain, UMKM yang lain, itu juga penuh tantangan karena pabriknya sudah jauh, visi misinya juga sudah berbeda, bentuk sediaannya berbeda. Cara mengolahnya setiap pabrik juga berbeda, nah itu akan susah untuk berkolaborasi. Nah, kalau melihat tantangan begini, saya lihat ya memang yang bisa bergerak ya pabrik besar Mbak, gitu, yang sudah besar-besar, yang sudah hidupnya sudah puluhan tahun, nah yang regulasinya masih belum berat, semakin kesini semakin berat dan tantangannya berat ya. Yang bisa bergerak ya cuman pabrik besar. Mengarahnya ke industri besar gitu ya. Bahkan sekarang pabrik farmasi yang sudah mulai banyak buka ini. Industri herbalnya mereka sudah sangat kecil sekali untuk membuka dengan sangat mudah sekali. Nah, kalau melihat regulasinya ini ya mengikuti aturan dari industri besar, kami juga harus bisa mengikuti industri besar. Akhirnya mengarahnya adalah seperti dibukanya kafe jamu ini tadi ya, peluang-peluang gitu ya. Akhirnya kalau saya mikir apa ini ya mungkin karena kita ini seorang entrepreneur ya, kita harus punya peluang, kita cari peluang kecil-kecilnya ini apa gitu. Akhirnya yang bisa kita guide adalah kafe jamu, Mbak. Makanya saya kasih judul The Magic ini tadi. Bagaimana kafe jamu dengan menyajikan minuman jamu, bukan bicara lagi dengan warisan budaya, cinta produk lokal bukan lagi, tapi bagaimana mengenalkan mereka mau minum. Karena saya jujur saja nih Mas Edwin, saya seorang apoteker, teman-teman saya juga farmasi juga banyak loh yang nggak suka minuman jamu. Itu perlu kekuatan untuk mengajak mereka untuk minum jamu. Sampai masuk akhirnya sampai masuk ke dunia pendidikan gitu ya. Untuk masuk ke milenial ini untuk mengenalkan lagi hingga ada inovasi-inovasi minuman itu tadi, sahabat. Kalau bicara tentang sebagai Kepala Revenue Generating Unit di Universitas Anwar Medika, seperti apa bentuk realnya yang dilakukan oleh Mbak Ariel ini? Kebetulan saya juga membantu di unitnya ya, unit usahanya, membantu mengembangkan. Saya di situ sudah jalan 5 tahun. Nah, itu bentuk usahanya juga hampir sama dengan kafe jamu, love jamu. Cuman di situ ada dipadukan kopi. Nah, tapi saya kopinya juga nggak mau kopi. Sekarang banyak sekali nih kopi sirup ya. Betul. Ekstrak sirup. Karena saya pernah nyobain ini ekstrak sirup dengan kopi rempah. Itu yang rempah asli kemudian diproses dengan alat-alat barista, itu rasanya beda. Nah, di situ saya mencoba benar-benar kopi saya sajikan asli, kemudian saya modifikasi dengan rempah juga, ada jahenya, ada bunga telangnya. Kemudian kopi saya kasih kulit kayu manis, keningar. Nah, itu jadinya juga beda. Itu saya cobakan ke mahasiswa yang ada juga yang nggak suka kopi, ada yang suka kopi tapi dengan cara yang berbeda, dengan dosis yang lebih kecil. Karena kembali lagi kami farmasi ya, kami mencobakan dengan dosis kecil agar yang katanya saya minum kopi nih perut saya sakit, terus berdebar-debar. Padahal berdebarnya bukan karena kopi ya, karena pacar. Karena ketemu didatengin debt collector. Itu bisa juga. Minumnya di depan itu. Didatengin debt collector di depan, jadi redek. Betul Mbak. Nah, itu saya coba dengan dosis yang kecil. Ternyata lebih enak juga dan semua bisa menerima gitu. Sama halnya dengan minuman jamunya juga, di situ juga ada di Universitas Anwar Medika, minuman jamunya juga hampir sama punyanya Love Jamu. Ada yang sudah saya modifikasi supaya ada bedanya antara Love Jamu dengan kampus. Nah, itu juga saya sajikan. Cuman yang susah apa? Manis itu. Padahal tempat saya itu saya menggunakannya bukan gula pasir ya. Gula pasir sangat berbeda dengan fruktosa. Nah, saya pakainya gula buah. Gula buah itu lebih aman dengan kadar gulanya, kadar kemanisannya lebih aman dibandingkan gula pasir. Terus kemudian saya menggunakan madu, gula singkong. Segar kok, segar. Coba kapan-kapan. Segar rasanya.
Nah, di mana ini kalau kita boleh tahu dari kafe jamu yang dimiliki oleh Mbak Aril ini? Ada di Universitas Airlangga di kampus farmasinya. Iya. Ada di Sidoarjo di Buduran. Nah, itu. Ada di Jember di Universitas Jember farmasinya. Jadi nggak kayak jamu Mbak, nggak kalah dengan minuman-minuman yang viral di luar itu yang di mall-mall ini. Dan ini karena kan banyak inovasi-inovasi ya. Jadi ini juga menjadi peluang pembelajaran gitu ya untuk anak-anak farmasinya. Oh ternyata jamu bisa dibikin modern ini gitu loh ya, bisa dinikmati. Rasa itu luar biasa, sajiannya sudah modern, sangat jauh dari sajian jamu yang tradisional yang pakai telur di jangan ini memang benar-benar untuk milenial. Itu desainnya, sajiannya luar biasa. Itu yang menarik gitu ya, poin-poin plusnya gitu ya. Tadi Mas Edwin nyampaikan campur telur ini, kebetulan saya juga ada STMJ ya, susu telur, madu, jahe ini. Saya mencobanya ada gitu. Saya sajikan juga milenial. Memang disajikan berbeda dengan teknik mencampur yang berbeda. Karena kalau seorang farmasi kan mana dulu nih yang dimasukin, jahenya dulu dan telurnya dulu. Itu berbeda dengan yang bakul jamu di luar. Itu rasanya tetap beda Mbak gitu dengan yang sudah di luar. Apalagi yang sudah sasetan ya. Pasti beda. Karena chef ahli apoteker jadi beda gitu ya. Tergantung chefnya gitu ya. Sebetulnya unik sih menurut saya sebagai seorang farmasi, juga menambah lapangan pekerjaan. Jadi supaya farmasi itu nggak hanya apotek, sakit, karena di situ ada teknik-teknik mencampur. Karena yang bisa teknik mencampur itu memang seorang farmasi menurut saya. Untuk membuat obat tradisional, membuat kosmetik, apapun ya seorang farmasi. Nah disitulah di kafe jamu juga ada teknik mencampur. Berarti kalau kita ke belakang lagi ya, merujuk pada farmasi, sebenarnya memang jamu itu masuk ke ilmuwan kefarmasian gitu ya. Kalau bicara tentang farmasi, sebenarnya orang taunya adalah obat kimiawi gitu loh. Ternyata ada juga apoteker yang untuk jamu gitu ya. Itu yang belum banyak masyarakat tahu. Taunya yang di apotekernya ini obat kimiawi. Ternyata ada gitu ya. Salah satunya Mbak Aril ini yang menghadirkan malah ada jiwa entrepreneurnya, membuat jamu lebih banyak dikenal dengan inovasi-inovasi, sahabat ya. Dan kalau ini salah satu upaya juga untuk mengedukasi ya. Mengedukasi pasar juga. Itu melalui kampus lain di Jember, di UNER, itu di sebelah mananya atau gedung farmasi ya? Iya, di kampus. Setiap hari bukanya? Buka setiap hari, cuman yang liburnya Sabtu Minggu karena mengikuti jadwal. Mengikuti kampus ya. Untuk yang bekerja, karena ini berhubungan dengan dunia kampus, apakah ini berkolaborasi atau seperti apa bentuknya? Bentuknya berkolaborasi. Nah, kolaborasi saya sih mengharapnya berkolaborasi itu ada mahasiswa yang ikut terjun ini Mas Edwin ini. Nggak bisa gandeng sama Batra. Bisa sebetulnya. Obat tradisional di vokasi itu kan ada kan? Harusnya kan bisa kerjasama seperti itu. Peluang juga gitu ya. Peluang. Ya nanti dibicarakan lebih lanjut kayaknya. Boleh nih Mas Edwin gitu. Mas Edwin yang menjembatani gitu ya. Ya. Kan ada temannya kan. Iya betul. Itu salah satunya gitu ya. Bentuknya berkolaborasi dengan dunia pendidikan untuk mengedukasi, bahkan juga kita mengajari dunia bisnisnya. Tapi ada sayangnya nih Mas Edwin, bahwa ternyata mahasiswanya juga nggak terlalu suka nih dengan masuk di bisnis jamu. Mereka lebih suka bisnisnya di pabrik obat farmasi dan pabrik kosmetik atau apotek. Nah ini sebetulnya pasar dengan perlu magic lagi untuk mengenalkan bisnis kafe jamu gitu. Dan kalau bicara tentang milenial dan juga startup, kenapa ya Mas Edwin kalau anak-anak sekarang gitu ya, milenial atau Gen Z itu ya, kalau Mbak Ade bilang Gen Z itu adalah pelajaran dari gengsi gitu. Kalau bicara tentang jamu ini mereka ogah sekali, padahal kan kalau bicara herbal banyak yang bisa digali gitu. Minuman ini kan juga bisa dinaikkan kelasnya gitu. Kenapa ya anak-anak milenial tidak tertarik untuk membuat startup ataupun juga membuat bisnis di jamu ini? Aduh. Jadi kan memang saya bilang mungkin ya kebiasaannya kita itu kalau yang saya tahu itu adalah sukanya plagiat Pak. Nah jadi ada yang sukses ikut, ikut gitu itu. Nah makanya saya waktu itu selalu mengimbau ya jangankan
katanya ada ATM. Ya. Ternyata kan ATP, amati tiru plak. Bukan modifikasi ya. Iya. Betul. Nah, saya sudah selalu ngomong sama mahasiswa saya, ATM itu namanya berbagi kemiskinan. Ya, jadi ada satu kue, 10 orang pengusaha tiba-tiba jadi 20. Iya. Kan tetap satu kue. Betul. Nah, itu namanya berbagi kemiskinan gitu. Nah, bagi rata gitu. Betul. Nah, dan memang effortnya itu memang kurang kerja keras ya. Terus mereka tertarik juga pada startup yang apa ya, dalam artian itu benar-benar di dunia internet kayak gitu ya. Pada kenyataannya biayanya besar sekali. Betul. Ya, dan ada kesalahan, kalau menurut saya itu ada kesalahan ketika startup itu di internet semua. Padahal bagi saya yang tradisional itu kerjakan dengan benar. Nah, yang di online diikutin. Nah, jangan semua itu di online semua. Akarnya nggak dikerjakan. Harusnya akarnya dikerjakan. Ada beberapa konsumen yang ada di internet diinformasikan seperti itu. Supaya usaha ini atau entrepreneur ini benar-benar tumbuhnya itu bagus kalau akarnya kuat gitu ya. Akar realnya itu kuat. Jangan tiba-tiba startup benar-benar itu buahnya yang tumbang. Ya, itu. Nah, karena startup itu munculnya di luar negeri. Dengan sampel respondennya orang luar negeri. Betul. Ketika masuk dengan sini dengan sampel dan culture-nya yang berbeda, kurang kuat. Betul. Gitu. Tumbang lah gitu ya. Itu yang harus dipahami bahwa akarnya ini ya, apalagi membawa istilahnya jamu ini yang memang kita banyak kok sumbernya gitu kan. Jadi nggak usah mencari dari luar atau impor apapun, di dalam negeri juga banyak gitu ya sahabat. Ini pertanyaan dari Mbak Vena. Dari tadi yang diobrolin adalah jamu yang segmennya untuk manusia. Apakah pernah terpikir jamu untuk hewan peliharaan seperti suplemen herbal untuk kesehatan hewan? Saya penyuka kucing gitu. Kadang kan orang minyak ikan dikasihkan ke kucing gitu kan. Untuk jamu apakah juga sama untuk nafsu makan? Beras kencur mungkin dikasih ke kucing. Iya, kunyit asem gitu ya. Ya kunyit asem gitu ya. Seperti apa? Bisa sih Mbak, ada juga bahan alam itu yang untuk hewan gitu. Bahkan saya ini di pabrik jamu kami, kebetulan tempatnya juga di Malang. Saat kita kena hewan sapi yang kena penyakit PMK, penyakit mulut kuku. Betul itu. Nah, di kami kan juga ada jamu sambiloto sama protowali. Nah, itu kami berikan untuk pada saat kita baksos untuk peternak-peternak yang sapi itu tadi, dan alhamdulillah sangat membantu sekali sebagai pencegahan. Jadi yang nggak sakit ini kami berikan minuman sambiloto dengan protowali. Itu saat dia minum kami campurin, itu bisa. Tapi tentunya kita pakai dosis ya. Nah, lagi kalau dosis itu pasti yang paham farmasi lagi. Ada dosisnya dengan bobot sapi sekian, umurnya sekian, dosisnya sekian, itu ada. Dan ini kan juga sebenarnya peluang kan ya, belum banyak yang menggarap kan. Nah, itu bisa menjadi salah satu hal yang dipikirkan oleh milenial, bagaimana packagingnya itu bisa mudah gitu ya dibawa, atau mungkin nanti bisa ke pasar yang lebih luas lagi. Salah satunya adalah keresahan-keresahan ini para penyuka binatang yang pengen apakah yang tidak bergantung dari kimiawi gitu ya, yang herbal-herbal. Itu salah satunya sahabat ya. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Firda. Sejauh ini kafe jamu omsetnya per bulan sudah menghasilkan berapa digit rupiah nih Mbak? Nah, seperti apa nih? Kita bicara omset ya. Nah, ini yang nanya ini benar-benar generasi milenial atau senior? Saya tahu ini ya. Kayaknya generasi yang pengen mencoba, ya langsung ada hasil gitu ya. Ya, mesti itu. Nah, itu pertanyaan yang sering saya dapatkan Mbak sih, tapi saya dapatkan memang serius untuk anak-anak generasi muda sekarang. Pasti yang ditanya adalah omset dan bisa BEP berapa bulan atau berapa tahun gitu ya. Gitu. Jangankan kafe jamu, apotek aja 5 tahun belum BEP nih Mbak. Ya kan Mas Edwin gitu. Contohnya saja kita jual ke paracetamol 5.000 ya betul. Mau kaya berapa tahun? 5 tahun belum tentu gitu ya. Gitu. Jadi membuat kafe jamu itu yang kita pikirkan pertama adalah edukasi. Itu yang penting ya bagi sejawat teman-teman yang
mendengarkan kita hari ini. Itu yang penting adalah mengedukasi masyarakat, mengedukasi generasi milenial dan senior agar mereka mau tetap minum minuman kesehatan yang bisa menjaga sampai umur beberapa tahun. Nah itu yang penting, edukasi dulu, bukan untuk omsetnya, itu bagi saya. Tapi alhamdulillah untuk Love Jamu yang sudah ada di beberapa tempat di Jember, Ngawi, Kudus, kemudian di Uner, ini alhamdulillah sampai saat ini masih bisa berjalan dan omsetnya sudah bisa untuk menggaji karyawan dengan standarnya sesuai standar seorang farmasi. Yang penting itu kan bisnisnya berjalan baik gitu ya. Betul. Masih bisa berjalan, normal bisa menggaji pegawai, itu kan sudah cukup bagus. Nah, cukup bagus untuk kondisi seperti sekarang ini gitu ya. Kenapa Pak Edwin senyum? Memang gitu ya? Benar tadi yang katanya Mas Edwin. Usaha itu memang perlu proses. Ya, orang anak-anak itu inginnya cepat. Betul, instan gitu. Iya, gitu. Susah emang. Ya itu tadi loh, satu kue dibayar. Ya sabar gitu ya. Kata tadi apa? Bahagia dan berbagi kemiskinan. Iya. Ini ada pertanyaan dari Butika di Surabaya. Ini apakah ada tempat untuk mengupgrade ilmu tentang perjamuan supaya kita yang ingin berbisnis jamu ini punya ilmu perjamuan yang lebih mendalam dan produk kita lebih baik lagi. Seperti apa Mbak Ariel? Kalau mau upgrade ilmu kayaknya boleh kontak saya deh. Oh, boleh belajar di Mbak Ari gitu ya. Datang ke Love Jamu ya. Iya, Love Jamu. Nah, sebetulnya saya juga bukan hanya di dunia bisnis ya Mbak. Saya juga adalah mengedukasi dan saya juga sering diundang menjadi narasumber tentang mengolah bahan alam menjadi sebuah produk-produk yang bukan hanya minuman jamu, bisa menjadi sebuah kosmetik, kemudian menjadi sebuah sediaan kapsul jamu, itu bisa. Monggo kalau mau ada yang tanya, bisa kontak saya di Instagram kami nih, di Temu Rempah. Nah, di situ nanti bisa kontak, bisa DM dan kita diskusi tentang jamu. Itu di Temu Rempah ya, bisa tanya, bisa belajar terkait dengan jamu atau bisa ngicipi juga di kafe jamu. Ada banyak ya di Uner ada, kemudian di Sidoarjo atau di Love Jamunya di mana nih Mbak Ariel alamatnya? Kalau yang di Sidoarjo di Buduran, Jalan Haji Tamim. Ya, Haji Tamim gitu ya. Nomor 1 Buduran. Atau di Temu Rempah ini bisa DM untuk alamat-alamatnya gitu ya, sahabat. Boleh. Bisa juga tahu terkait dengan kafe jamu yang dimiliki oleh Mbak Ariel ini ya. Sudah ada di Google Map juga Mbak, kafe Love Jamu Buduran. Nah, nanti itu akan lebih memudahkan Anda ya sampai ke Love Jamu di kawasan Buduran. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat, dan Anda tetap stay tune di perjalanan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community ya. Nama FM Mercury, sahabat, masih di Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community dengan tema yang kita bahas di sore kali ini adalah The Magic of Cafe Jamu. Tadi banyak hal yang sudah di-sharingkan berkaitan dengan jamu itu sendiri, kemudian cafe jamu yang masuk ke dunia milenial melalui kampus-kampus dengan mengenalkannya tidak hanya minumannya yang diperkenalkan, tapi juga sebenarnya adalah mode bisnisnya. Pengen mengajarkan mahasiswa itu juga menjadi seorang entrepreneur dengan melihat langsung cafe jamu yang ada di dekat mereka gitu ya sahabat, dengan inovasi-inovasi yang dimiliki. Karena kalau bicara jamu pasti yang ada di pikiran anak-anak muda atau milenial adalah jamu itu pahit, nggak modern, nggak kekinian. Tapi di kafe jamu semuanya dirubah menjadi yang kekinian karena chefnya adalah apoteker jamu gitu ya. Itu poinnya gitu, jadi nggak asal. Kalau kedepannya seperti apa produk-produk dari kafe jamu? Apakah ada rencana-rencana yang pengen diwujudkan nanti? Seperti apa Mbak Ariel? Oke, untuk sementara ini sih sudah ada yang bentuk saset ya Mbak. Jadi saset itu pun kami bukan dalam bentuk ekstrak. Jadi tetap adalah rimpang-rimpang asli, bahan alam asli yang sudah kami proses pengeringan dengan standarisasi yang sesuai dengan bahan alamnya masing-masing ya. Kemudian kami kemas saset. Nah, itu sasetnya pun kami modifikasi, kami desain yang cantik. Jadi tampilannya juga milenial, nggak hanya saset biasa atau bentuk tea bag gitu ya. Nah, jadi kami kemasnya satu-satu saset. Nah, mungkin memang dari harga jualnya lebih mahal. Nah, itu yang penting.
kalau dikemas dengan tea bag itu sangat riskan Mbak sebetulnya. Dan kemasan tea bag itu cocoknya untuk daun teh. Daun teh itu dengan kemasan tea bag dia stabil terhadap udara, kelembapan, dengan kadar air yang agak tinggi dia tidak mudah berjamur. Tapi kalau kita ngomongin jamu banyak kandungan rimpang ya, contohnya kunyit, temulawak, jahe itu mudah sekali untuk berjamur. Jadi kami mengemasnya dengan aluminium foil, kemasan saset itu, dan dengan kemasan yang cantik, jadi harga jualnya agak mahal. Kenapa saya buat standarisasi yang tinggi dari kemasan? Saya pingin yang minum siapapun tempatnya jauh itu khasiatnya masih tetap ada, gitu. Karena rata-rata saya lihat sebelum saya membuat kemasan saset, saya sudah bandingkan beberapa minuman jamu yang dikemas saset dari produk-produk yang sudah dijual, itu rasanya berbeda. Terus kemudian hari ini saya beli, kemudian besok sudah saya beli lagi, itu berbeda-beda. Betul. Aromanya berbeda, rasanya berbeda. Kemudian sari, warna airnya ini berbeda, warna seduhannya. Nah, saya tidak mau seperti itu, Mbak. Jadi standarisasi pengolahan saya perhatikan, kemasan saya perhatikan. Jadi begitu saya kirim, kami sudah mengirim nih sampai ke Jayapura, pernah ngirim ke Nabire, kemudian sampai ke Palu juga pernah kirim. Dan alhamdulillah dalam waktu 6 bulan itu masih tetap stabil rasanya, dengan warnanya, aromanya masih tetap stabil. Nah, kemudian sekarang lagi ngetren ini kolagen. Nah, betul. Generasi milenial kan suka yang cantik-cantik ya, instan-instan gini. Saya mencoba rimpang-rimpang ini, rempah-rempah ini, saya campur sama kolagen Mbak dalam waktu beberapa bulan ke depan ini, 2 bulan insya Allah sudah launching. Jadi minuman jamu saya kembangkan, saya kasih kolagen. Itu mungkin yang bisa dikemas di ready to drink, bisa dikemas di saset. Ini kan dalam artian merebranding jamu ya, dalam tanda kutip produk yang mungkin orang melihatnya produk tradisional gitu ya, yang mungkin penampilannya ya gitu-gitu aja, tapi ini di rebranding dengan inovasi-inovasi dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ini sebuah peluang bisnis gitu ya, Mas Edwin, kalau melihatnya seperti apa? Hal yang baru sebenarnya kan ini bisa di ATM itu tadi gitu ya, bukan ATP kan, betul. Seperti apa Mas Edwin melihatnya? Jadi saya melihatnya ini seharusnya sangat peluang karena dari segi positioning, untuk positioning itu kan ada 2, menjadi lebih baik atau berbeda. Nah ini kan yang berbeda. Nah ini dan itu dari segi brand itu kan ada di benak konsumen. Ini sangat mengena sekali sebetulnya, karena kalau seharusnya ini harus lihat sendiri deh. Secara sajiannya di Love Jamu itu tadi itu akan tahu bahwa betapa modernnya, betapa warnanya itu menarik sekali untuk diminum. Jadi bukan benar-benar bukan hanya sekedar jamu yang di kelas biasa, gitu tuh, bukan. Karena ini memang kafe, tapi kafenya jamu. Nah ini luar biasa ini, cuma masalahnya kita harus, kan ini unaware itu loh. Betul. Itu memang harus di blow up terus, di blow up, edukasi seperti itu. Nah, itu kalau memang mau berinvestasi ya investasi minuman ini aja, gitu itu. Jangan lupa ya Bu komisinya. Karena kita memviralkan gitu ya. Tapi memang betul. Kalau saya kan suruh menilai kan. Betul. Kita gitu, harus memviralkan supaya benar-benar gain attention dari semuanya masyarakat ini. Oh, jamu sekarang sudah berbeda gitu ya. Betul. Sajiannya ini memang berbeda, benar-benar untuk sajian kafe. Itu yang harus, karena sekali lagi ya, orang di baliknya adalah bartendernya ini, chefnya ini seorang apoteker jamu. Jadi semuanya khasiatnya dapat, kemudian tampilannya juga cantik, bisa difoto terlebih dahulu, karena kan orang sekarang konsumsi apapun difoto dulu gitu ya. Experience dari itu yang memang benar-benar luar biasa gitu. Itu yang berbeda. Berbeda gitu. Bahwa jamu itu bisa digitukan. Nah, bisa dibikin lebih modern lagi gitu ya. Experience-nya dapat. Tapi benar sih yang dikatakan Mas Edwin tadi ya, experience itu. Ada Mas Edwin Mbak yang ada pengen mencoba meniru ini. Kalau kayak gitu gampang sih, ada yang komen itu di Instagram kami, kemudian DM gitu. Gampang tinggal meracik gitu. Saya tinggal metik di kebun saya gitu. Daun kelor ada, bunga telang ada. Kemudian mencoba mereka itu meracik gitu buat susu, dicampur susu.
bunga telang bisa kan aman dicampur di susu, kemudian kelor aman juga dicampur di susu. Tapi ternyata dia tampilannya nggak bisa secantik punyanya Love Jamu. Nah, kemudian ada yang juga pernah menyampaikan, "Mah, kok nggak enak ya, Mah masih punya Love Jamu. Ini apa yang salah?" Nah, seperti itu. Memang kembali lagi jamu itu memang yang belajar sangat dalam itu seorang farmasi. Nah, disitulah menurut saya benar yang kata Mas Edwin adalah positioning. Nah, itu penting. Tepat dan ada barrier to entry-nya. Sehingga kuat Love Jamu. Nah, itu pentingnya. Itu selain mengedukasi, menambah lapangan pekerjaan, dunia bisnisnya menurut saya karena ini adalah warisan budaya yang sudah biasa diminum, insya Allah tetap jalan gitu meskipun zaman itu teknologinya berubah terus nanti apalagi sekarang mau ada artificial intelligence itu akan jalan terus itu menurut saya begitu karena meskipun jamu diolah dengan mesin, siapa tahu ya Mas Edwin ya besok mau diolah sama mesin, di bartender pakai mesin, saya rasa akan berbeda hasilnya dengan diolah dengan tangan manusia apalagi seorang apoteker atau farmasi. Karena berbeda chefnya itu kan rasanya pasti akan beda gitu ya, beda tangan beda. Kalau bicara jamu juga sama ya. Ini kan karena produk tradisional ya sahabat, tapi memang produk tradisional tapi dibuat kekinian supaya mengikuti perkembangan yang ada tanpa menghilangkan khasiatnya gitu ya. Dan terakhir karena waktu sudah tidak banyak ya, tinggal beberapa menit saja. Kita pengen closing statement dari narasumber saya ini sahabat berkaitan dengan the magic of cafe jamu ini seperti apa. Mbak Ariel terlebih dahulu, nanti ditutup oleh Pak Edwin. Seperti apa? Oke. Kalau saya paling gampang ini statementnya adalah yuk kita meramaikan mendirikan bisnis cafe jamu, tapi jangan lupa tetap belajar dan jangan selalu memikirkan omset. Adalah yang penting adalah mengedukasi dulu minuman jamu adalah minuman kesehatan yang bisa diminum kapanpun. Saya tuh pingin Mbak ini minum jamu tuh sambil nonton film gitu, sambil pacaran. Pengganti soft drink gitu ya, lebih enak gitu ya. Menerima tamu-tamu. Itu mungkin kata akhir saya. Jadi minuman jamu adalah minuman yang keren bisa diberikan kapanpun dan saat apapun. Pak Edwin, seperti apa terkait dengan closing statement di The Magic of dapetin ya. Ya, dalam bisnis itu kita memang perlu waktu ya untuk berbisnis dan memang kerja keras gitu itu. Pesan untuk yang pebisnis ya, caramu mencintai usahamu menentukan perkembangan bisnismu. Nah, kalau ketika dia itu menganggap usaha itu sebagai alat untuk mencari uang, dia tidak akan care sama usahanya. Gitu. Nah, jadi Mbak Ariel ini kan dia benar-benar mencintai jamu gitu ya. Gitu. Jadi ketika dia merawatnya itu pelan-pelan gitu, akhirnya tambah berkembang. Seperti itu. Jadi jangan menganggap, jika kamu menganggap usahamu sebagai alat, kamu tidak akan bisa mengembangkan dengan bagus usahamu. Gitu aja. Itu untuk yang berlaku untuk yang memulai usaha ataupun juga sekarang ini yang sedang struggling berusaha. Cintai usaha Anda sahabat ya, seperti ya soulmate gitu ya. Jadi kan anak-anak seperti anak gitu ya, supaya dia tumbuh gitu ya. Karena kan dari inkubator itu biasanya kan seperti ibaratnya dari rahim. Betul. Habis gitu lahir, kecil, balita, anak. Nah, itu gitu dirawat, disayang gitu ya. Betul gitu. Dengan memberikan yang terbaik bagi usahanya. Itu akan memberikan juga istilahnya tidak hanya materi, itu poin plusnya saja. Jangan hanya ini usaha saya adalah alat saya mendapatkan uang, ya nggak akan bisa karena tidak ada engage-nya itu ya. Kalau prinsip saya juga dalam usaha itu jangan mikir uang dulu, tapi ketulusan kita benar-benar memecahkan masalahnya konsumen ini tadi, menyajikan yang terbaik, uang mengikuti. Jadi ini masalah ketulusan kita. Ketulusan itu. Ketulusan dalam berusaha gitu ya. Betul. Itu sahabat closing statement di perbincangan Business Talk edisi kali ini di 14 September 2023 bersama dengan Erlangga Business Community dengan tema The Magic of Cafe Jamu. Terima kasih Mbak Ariel Dwi Puspitawati, apoteker jamu, founder Cafe Jamu Manager, kemudian Kepala Revenue Generating Unit Universitas Anwar Medika, dan juga Pak Edwin Fratiano.
Viatiano ya, Pak Edwin Viatiano, dosen D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi UNER, founder Dapur Mbok Geol, founder Bokue, owner The Core Business and Marketing Consultant, pengurus Erlangga Business Community bidang milenial dan juga startup ya. Dan perbincangan harus saya akhiri di sini. Sahabat, terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune. Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan di Business Talk di YouTube channelnya Merkur di Radio Mercury 96. Jadi subscribe terlebih dahulu. Ikuti lagi perbincangan Business Talk setiap 2 minggu sekali di hari Kamis dari pukul 3 hingga 4 sore. Saya Andri Lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih